Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wafilah. Pada video kali ini kita akan melihat sekaligus mendengar langsung dari Anies Baswedan mengenai kondisi dari Tom Lembong. Seperti yang kita tahu ya, kalau beberapa hari yang lalu sidang pertama Tom Lembong dalam kasus impor gula itu disidangkan, dan salah satu yang hadir adalah selain daripada pendukung Tom Lembong, diantaranya adalah sahabat beliau yaitu Anies Baswedan. Nah, banyak yang beranggapan, masyarakat yang mengatakan kalau Tom Lembong ini dikriminalisasi atau dipolitisasi atau apapun itu, yang intinya Tom Lembong ini sepertinya dizolimi. Nah, dizoliminya ini itu bukan tanpa alasan, tapi karena memang Tom Lembong ini banyak membantu dari aktivitas Capres 2024 yang lalu, yaitu Anies Baswedan. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian banyak orang, bagaimana respon dan perasaan Anies Baswedan pada saat dia sudah beberapa kali menyenguk Tom Lembong dan hadir langsung di persidangan sahabatnya tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan mendengar langsung bagaimana respon dan perasaan dari Anies Baswedan pada podcastnya Akbar Faisal. Nah, di sini kita akan melihat dan mendengar bagaimana Anies Baswedan ini menyikapi kejadian tersebut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Oke. Saya rasa jawaban yang saya bisa pahami ya. Sama sih. Masalahnya adalah Kakak Anies, risiko itu ternyata mengalir jauh. Termasuk kepada orang-orang Anda. Saya bicara dengan kawan kita, Tom Lembong. Dan banyak orang yang memberi apresiasi kepada Anda karena tampak dukungan moral Anda kepadanya itu luar biasa. Begitulah seharusnya seorang temannya. Saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama ketika teman saya dikriminalisasi. Salah satunya adalah ketika Misbakun ditangkap dulu, ketika kami membuka kasus Senturi. Oh ya, gitu. Apa yang Kakak Anies rasakan menyangkut itu? Ya, kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan ya? Enggak, pas Menteri Perdagangan. Ya, pas ya? Pas Menteri Perdagangan, tapi itu kan 2015 sampai 2016. Dia jadi Menteri Perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada, dan lain-lain itu yang kita melihat ada apa ya itu, kok kemudian Tom mendadak diproses, dan lalu jadi tersangka itu bulan Oktober kalau tidak salah, tanggal 29, dan baru sidang kemarin Maret. Kalau memang Lengkap. Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum, nggak? Kalau udah semua lengkap, kenapa harus selama itu? Selama itu. Jadi biarlah nanti proses pengadilan. Kan itu saya berharap sekali, dan saya terima kasih Kakak, kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga. Saya ngobrol, saya bawa
buku, saya diskusi, dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan A, B, C, D, F, ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali nggak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini. Dia itu, dia bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Karena itu baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Bila ini semata-mata pada persoalan hukumnya, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Dan kita semua mengharapkan agar majelis hakim menjaga. Kenapa ini penting? Peristiwa, saya rasa jarang ya ada penangkapan begini itu mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis internasional. Oh ya. Berbagai pihak, negara-negara asing pun memperhatikan. Kenapa? Karena bagi mereka ini soal kepastian hukum. Jadi, kalau peristiwa umumnya itu ya kita semua, saya juga inginnya korupsi itu diberantas habis-habisan lah. Mana pula kita mau dukung koruptor gitu. Tidak gitu. Tapi di sini saya melihat Tom membuat kebijakan dengan prosedur yang dia lewati, yang kemudian di kemudian hari dipersoalkan. Biarlah nanti proses hukum ya yang akan lihat, tapi saya cukup optimis apabila ini hanya proses hukum. Mudah-mudahan Tom akan bisa mendapatkan keadilan, dan keadilan itu artinya dia mendapatkan kebebasan. Ya, itulah tadi cerita atau kisah dari Anies Baswedan menanggapi kasus Tom Lembong yang ditanyakan oleh Akbar Faisal pada podcastnya kali ini. Dan kita bisa mendengar langsung ya, kalau Anies Baswedan ini melihat kalau kasus Tom Lembong ini di awal itu diliputi oleh keanehan. Karena memang menurut beliau Tom Lembong adalah salah satu sosok yang begitu sangat mencintai Indonesia. Karena bila memang tidak seperti itu, Tom Lembong ini sebenarnya bisa diterima dimanapun di seluruh dunia. Bila mana memang dia mau untuk memberikan segala kemampuannya, maka dia bisa memberikan kepada negara manapun yang memang memintanya untuk menjadi tim ahli. Namun seperti yang diceritakan oleh Anies Baswedan, tapi Tom Lembong tidak seperti itu. Bahkan pada saat di penjara sekalipun, banyak orang beranggapan bahwa Tom Lembong ini dikriminalisasi atau dipolitisasi, sehingga mungkin saja bagi sebagian orang menganggap kalau Tom Lembong ini sepertinya kalau memang sudah bebas dan tidak lagi
ada masalah hukum, dia mungkin akan keluar atau kabur aja dulu. Namun Anies Baswedan di sini memberikan sesuatu yang selama ini kita tidak tahu. Ternyata Tom Lembong di penjara pun dia sudah memiliki step by step bagaimana memulihkan ekonomi di negara ini. Sehingga Anies Baswedan pun sampai kagum ya. Karena bagaimanapun Tom Lembong itu tidak ada sedikit pun rasa benci, tidak ada sedikit pun rasa marah dan kecewa dengan republik ini. Bahkan dia memiliki sudah menuangkan segala kemampuannya bagaimana Indonesia ini bisa kembali tegak dan kembali maju. Itulah beberapa keanehan yang bisa kita lihat atau kita dengar dari cerita Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sendiri sebenarnya juga sempat bingung kenapa orang seperti Tom Lembong ini bisa masuk dalam ranah hukum seperti ini. Karena sampai dengan hari ini kita juga sudah bisa menyaksikan langsung kalau jaksa itu tidak mampu memberikan bukti secara nyata bahwa Tom Lembong ini menikmati uang hasil dari korupsi impor gula yang dituduhkan kepadanya. 1 rupiah pun memang tidak ada. Tapi memang kalau dari mendengar cerita-cerita dari para reporter dan yang lainnya yang bisa Anda lihat di channel ini, reporter Kompas bahkan melihat kalau masalah ini terjadi karena pada waktu itu Tom Lembong memberikan kebijakan untuk dalam hal penyaluran atau suplai dari gula itu diberikan kepada beberapa koperasi yang dimiliki oleh TNI dan juga Polri. Bahkan bisa dikatakan dari hal tersebut itu permainan itu Tom Lembong tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya. Nah jadi itulah bisa kita saksikan ya beberapa keanehan yang bisa kita tinjau langsung, baik itu dari persidangan, baik itu dari reporter stasiun TV, bahkan dari Anies Baswedan sekalipun, bahkan juga termasuk Akbar Faisal, di mana bisa dikatakan hal-hal tersebut yang tidak masuk akal kenapa tiba-tiba bisa diarahkan kepada Tom Lembong hanya karena dalam tanda kutip beliau adalah sahabat dari Anies Baswedan atau orang yang mungkin anggapan bagi kita semua yaitu beroposisi dengan pemerintah. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah pas atau setuju dengan apa yang dibongkar oleh Anies Baswedan? Bila memang ada tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Lebih memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.